Shalom, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita ini ada hobi, ada kegemaran kita masing-masing. Dan kalau kegemaran kita itu adalah memancing, maka ketika memancing, kita akan menggunakan umpan yang dapat mengundang, yang dapat menarik selera ikan untuk memakannya. Di dalam diri ikan itu sendiri sudah ada keinginan yang didorong oleh keperluan untuk makan. Ya hanya perlu ditarik, ya hanya perlu sedikit promosi agar ikan itu makan umpan kita. Nah, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 hingga 13. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari tanpa makan, iblis datang kepadanya untuk coba memancing Yesus dan mengumpannya dengan perintah agar menjadikan batu itu menjadi roti supaya dapat dimakan oleh Yesus yang sedang lapar. Sasaran iblis adalah agar Yesus mengikuti perintahnya. Iblis tahu Yesus sedang lapar dan penat. Iblis mahu memancing Yesus agar tunduk kepada kata-katanya. Ketika lapar, cenderung sekali kita tidak tentram, kita tidak tenang, mudah stres, bahkan boleh saja sakit. Iblis tahu hal ini. Itu sebab ketika iblis melihat Yesus sedang lapar dan penat, dia memancing agar Yesus menjadikan batu itu menjadi roti. Apa yang Yesus lakukan? Dia menguasai dirinya. Dia fokus kepada tujuannya. Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menangkis pancing si iblis. Yesus berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak takluk kepada rasa lapar, sekaligus tidak takluk kepada perintah iblis. Yesus tidak terpancing untuk tunduk kepada iblis, sekalipun di dalam keadaan yang lemah, di dalam keadaan yang penat, dalam keadaan yang lapar. Dalam perkara ini, perkara yang asas di dalam hidup manusia, Yesus menang. Bagaimana dengan kita? Kita renungkan bersama hal ini. Saudara-saudari, iblis tidak berputus asa. Dia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia. Dengan tipu daya pembohongan, iblis memancing Yesus agar tunduk menyembah kepadanya dengan menawarkan segala kuasa dan harta dunia. Kali ini, iblis memancing keinginan rasa tidak cukup manusia, kehendak manusia, kepuasan manusia, rasa mau berkuasa, rasa mau dihormati, mau disanjung, diri lebih hebat, dan merasa puas sepuas-puasnya. Sekali lagi, Yesus mengalahkan pancing iblis dengan firman Tuhan. Dia berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 8, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pada tahap yang kedua ini, tahap kehendak. Bukan lagi tahap keperluan, tapi tahap kehendak. Yesus menang. Bagaimana dengan kita? Dalam dua perkara ini, kita belajar bahwa Yesus sentiasa menggunakan firman Tuhan. Dia tidak tunduk kepada perkataan iblis. Kini iblis sudah belajar bahwa Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkannya. Saudara-saudari, Yesus tidak termakan pancing iblis. Yesus tidak termakan umpan yang digunakan oleh iblis. Sekarang, iblis mengubah strateginya. Iblis memakai firman Tuhan dengan menyuruh agar Yesus terjun dari bumbungan bait Allah. Dalam ayat 9 hingga 11, iblis mencoba Yesus dengan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu.
Memang iblis memakai firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Namun sekali lagi Yesus menggunakan firman Tuhan. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan hanya dengan firman Tuhan, tetapi Yesus tunduk dan tidak mau mencobai Tuhan. Saudara-saudari, Yesus tidak tunduk kepada iblis, walaupun kini iblis memakai firman Tuhan. Iblis coba membangkitkan rasa populer, rasa Superman di dalam diri Yesus. Iblis coba memancing dengan menghasut Yesus bahwa dia ini hebat. Sekalipun terjun dari bangunan tinggi, dia tidak apa-apa. Mudah sekali kita orang Kristen terperangkap dalam hal yang kelihatan seolah-olah benar, seolah-olah rohani. Tanpa sadar, iblis sedang membangkitkan rasa populer, rasa Superman, lebih rohani, lebih kudus, dan doa lebih berbisa. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan coba membuktikan kita tinggi rohani sehingga mengambil remeh tentang disiplin iman dengan duduk dekat-dekat dan bergaul atau bermain-main dengan perkara yang boleh mencerumuskan kita dalam dosa. Jangan coba sentuh hal-hal dosa. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iblis juga pakar tentang firman Tuhan, namun dia tidak hidup di dalam firman. Iblis tahu kelemahan manusia. Kalau dia tidak dapat membuat orang percaya itu jahat, dia akan menjadikan orang itu merasa diri dia lebih baik, lebih benar, lebih kudus daripada orang lain. Iblis juga dikatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, ia boleh menyamar sebagai malaikat terang. Jadi berhati-hatilah, tetaplah rendah hati dan tunduk kepada Allah. Ketika ada timbul dalam hati dan pikiran bahwa kita ini lebih baik, lebih rohani, lebih kudus, lebih benar, cepat-cepatlah tunduk dan berdoa. Orang cenderung ada sikap pantang dicabar. Iblis coba mencabar Yesus dengan mengatakan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah. Dia mahu Yesus tercabar dan mahu supaya Yesus rasa mau membuktikan dirinya. Tapi Yesus tidak perlu membuktikan dirinya. Dia tidak perlu tunduk kepada cabaran iblis ini. Di dalam hidup kita, ada kalanya kita akan berhadapan dengan cabaran seperti ini. Kalau kau anak jantan, kalau kau betul-betul sayang. Dan di sini letaknya umpan iblis yang sedang siap sedia untuk menangkap kita. Jika kita sombong, jika kita ego dan tidak mahu merendahkan hati kita, maka kita akan terpancing untuk masuk jerat iblis. Mari berwaspada. Bukan semua cabaran itu perlu disahut. Kalau ianya bertentangan dengan iman, maka hindarilah. Iblis ada saja cara untuk memancing kita agar kita terperangkap. Umpannya selalunya akan sesuai betul dengan selera dan keperluan kita. Jangan terpancing. Taklukkan seluruh pikiran dan hati kita kepada Kristus. Jangan terpancing untuk membalas yang jahat. Jangan terpancing untuk memperlekehkan orang lain. Jangan terpancing untuk bermain-main dengan perkara yang boleh mencerumuskan kita dalam dosa. Jangan terpancing ketika kita ditawarkan dengan kasih sayang, dengan kesembuhan, pangkat, harta, dan kepuasan. Jangan terpancing ketika kita sudah bergelar penginjil, pastor, atau pendeta. Mari waspada. Mari taklukkan pikiran kita kepada Kristus sahaja. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku." Mari belajar untuk tetap rendah hati, tunduk kepada Allah, dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai, menolong, memampukan kita untuk terus bertahan dan tidak terpancing kepada umpan iblis. Tuhan Yesus memberkati.